minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku semua di seluruh Nusantara? Semoga hari ini keadaan hati kita masih baik-baik saja. Berusaha terus menjaga lisan sikap kita kepada siapapun juga. Tetap berpikir positif, berpikir yang baik-baik saja kepada orang lain. Berusaha berdamai dengan diri kita sendiri. Tetap berpikir positif. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang manfaat kebaikan tanpa pamrih. Berusaha kita nanti bisa mengamalkan ilmu ini. Silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Oke, hari ini saya akan bahas manfaat kebaikan tanpa pamrih. Yang pertama, kita harus meyakini kebaikan kembali kepada pelakunya. Jadi mudah-mudahan kita berbuat baik tanpa pamrih, tanpa mengharap pembalasan dari saudara-saudari yang telah kita bantu, tanpa mengharap balasan apapun juga. Biarkan semua karena mengharap cinta dan ridho Allah. Insya Allah Allah tersenyum melihat kita. Kalau kita berbuat kebaikan karena mengharap cinta dan ridho Allah, kita harus meyakini segala kebaikan kita akan kembali kepada pelakunya, akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berusahalah di saat kita berbuat baik, kita berusaha mengkondisikan Allah melihat kita. Allah tersenyum melihat apa yang kita lakukan. Berusaha, nggak usah cari muka dengan manusia, ingin penilaian, ingin dipuji. Minta aja kepada Allah, malah langsung tunai Allah kasih pahala. Dengan manusia berbahaya. Kalau kita berbuat baik karena ujub, ria, pamer, karena ingin penilaian, ingin pencitraan, yang ada juga apa? Merugikan diri kita juga. Apa yang kita berikan akan sia-sia karena ada ujubnya. Rugi sekali kita. Tapi berbuat baik karena Allah, udah jelas Allah akan berikan pahala. Dan yang kedua, pasti suatu saat kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah meyakini saya berbuat baik karena mengharap cinta dan ridho-Mu ya Allah, semoga Engkau ridho ya Allah dengan apa yang kuberikan hari ini ya Allah. Indah kalau kita berbuat baik karena mengharap cinta dan ridho Allah. Dan memang ini tidak mudah, karena ini butuh hati yang bersih, ketulusan. Karena kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Teruslah berasa diri ini diawasi. Kalau kita merasa diri ini terus diawasi oleh Allah, pasti kita berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik untuk Allah. Yang keduanya, kebaikan kita menjadi penolong di saat yang tidak terduga. Masya Allah. Kebaikan yang kita lakukan akan menjadi penolong buat kita di saat yang tidak terduga. Itu pasti kita pernah merasakan semua. Ada saja saat kita kesulitan, ada saja yang membantu kita. Dan yakinlah itu semua pertolongan dari Allah, dari tangan-tangan Allah melalui wasilah jalan saudara-saudari kita. Semua pertolongan yang kita dapatkan di dunia itu dari Allah. Jangan sampai kita tidak merasakan itu semua. Ada suatu cerita dalam keadaan banjir besar. Ada seseorang dengan keyakinan yang kuat, bersikukuh bertahan di sana. Sudah di atap genteng rumah, banjir. Di saat datang penolong, juru penolong datang, dia masih bersikeras. Dia pasti Allah berikan pertolongannya. Padahal sudah berapa kali Allah memberikan pertolongan, tapi dia tak menyadarinya. Akhirnya
mati sia-sia. Jadi berhati-hatilah. Dalam hidup ini kita terus berusaha bermunajat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pertolongan-Mu ya Allah. Allah sebenarnya menjawab semua doa-doa kita. Tinggal menunggu waktu saja. Kadang kita yang tak sabar. Allah pasti menjawab doa-doa kita dalam kebaikan. Dan semua harus melalui proses. Kalau kita ingin dijabah doa kita, apa yang kita bisa berikan kepada Allah? Allah pun sebenarnya tak minta apa-apa dengan kita. Cuma kita yang harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah agar Allah tempatkan kita di surganya. Jadi cerdaslah menyikapi kehidupan ini. Berusaha. Jadi harus punya keyakinan kebaikan kita menjadi penolong kita kelak. Saat pertolongan itu datang, tak pernah kita duga dan sangka sama sekali. Masya Allah, luar biasa. Semua orang pasti mengalami ini semua. Maka yakinlah, Allah itu maha segalanya. Allah akan memberikan pertolongan di saat terbaik kalau sudah waktunya. Makanya kita berusaha terus sabar dan sholat menolong hidup kita. Yang ketiganya, meski kebaikan dibalas dengan kejahatan, tak mengapa. Di situ kita dididik untuk belajar ikhlas, menerima segala ujian dari Allah. Terkadang niat baik kita belum tentu disikapi dengan baik, malah di situ jadi mengundang fitnah. Niat baik kita dicurigai. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, kalau orang sudah benci kepada kita, tetap saja itu salah yang kita lakukan menurut dia. Dan kita jangan terpengaruh. Berusahalah. Di sini kita dilihat apa kita mempunyai jiwa ikhlas, ketulusan, teruslah berusaha tetap berbuat baik. Kalaupun orang tidak menyikapi baik, Allah lagi menguji kita untuk berbuat baik saja. Allah uji kita. Terus diuji. Apalagi untuk melakukan keburukan, pasti lebih banyak ujiannya. Siapa yang menanam akan menuai hasil. Orang yang cerdas, pasti dia tidak akan sembarangan untuk melakukan apapun juga. Dan pasti punya niat baik, terus berusaha melakukan perbuatan baik. Tak ada ruginya. Takkan rugi dengan banyak berbuat kebaikan. Malah Allah tambah lagi nikmatnya. Oke, yang keempatnya, tak ada yang sia-sia. Kebaikan bernilai. Setiap kebaikan kita ada nilainya di hadapan Allah. Semakin besar kita berbuat baik kepada orang lain, semakin besar nilai yang Allah berikan. Allah angkat derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi berusahalah bijak dan cerdas menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Terus lakukan sampai mati. Teruslah berbuat baik. Walau kebaikan kita tidak disikapi dengan baik, teruslah berbuat baik. Kalau kita tidak mengharapkan pujian, penciptaan dari manusia, tak ada hal yang berat buat kita. Tak ada pertanggungjawaban buat kita. Kalau kita berbuat baik karena Allah, jadi berusahalah terus berbuat baik dalam hal apapun juga. Kalau kita mampu rasanya untuk berbuat baik, berikan. Jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan. Kalau bisa dibantu sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Memberi pertolongan kebaikan kepada saudara-saudari kita, apalagi di saat saudara-saudari kita membutuhkan. Masya Allah, luar biasa. Terasa sekali bernilainya apa yang kita berikan kepada saudara-saudari kita. Jadi berusahalah tetap berbuat baik kapan saja, di mana saja, selagi napas masih ada, selagi ada kesempatan, ada waktu untuk berbuat baik. Kenapa tidak dilakukan? Teruslah
tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas kita untuk banyak berbuat kebaikan dengan siapa saja. Maka hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak keterbatasan. Semoga apa yang saya sampaikan walau sedikit singkat, mudah-mudahan ini yang kita butuhkan. Saya insya Allah akan terus membawakan tema-tema tentang kehidupan, karena saya yakin dan percaya ini yang kita butuhkan. Teruslah berusaha bergantung hanya kepada Allah. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Carilah ilmu sebanyak mungkin dalam hal kebaikan. Tugas saya mensupport saudara-saudariku semua agar kita sama-sama bangkit, tetap semangat menjalani ujian hidup ini. Profesi saya hanya sebagai motivator saja, menyemangati saudara-saudariku semua agar tidak lemah imannya, agar tidak goyah dirinya. Harus kuat berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan pernah bersedih dengan keadaan apapun juga. Jalani kehidupan kita, nikmati apapun yang sudah Allah berikan, dan syukuri apapun nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan. Wajib kita syukuri agar Allah tambah lagi nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman kita semakin kuat di jalan Allah. Insya Allah tetap istiqomah. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan lihat siapa yang berbicara, ambil manfaat dari apa yang dibicarakan. Kalau ada kebaikan, kita lakukan bersama-sama. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui di dalam kebaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.